Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wazini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadil fursah saidah yasuruni an uqaddima lakum madkhal ila ta'rif al-lughah al-arabiyah. Alhamdulillah. Di kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah. Kita bisa bersua di dalam kuliah umum online, yang mana ini masih bagi peserta Akademi Fikih Siasah ini adalah tambahan, kuliah tambahan. Dan bagi para member di channel kuliah bahasa Arab ini tentu adalah suatu pengantar. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Terima kasih atas kehadirannya sahabat dari Papua mungkin ya, dari peserta visi yang dari Papua mungkin ada enggak ya. Terus juga ada dari di luar Pulau Jawa, alhamdulillah. Dan tentunya bagi peserta yang tidak sempat ikut karena mungkin nggak dapat sosialisasi atau mungkin ada keterbatasan, mudah-mudahan nanti rekamannya ya setelah kita coba share nanti ke teman-teman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, para peserta kuliah umum subprogram Dirosah Islam angkatan 22 Akademi Fikih Siasah. Nah, di hari ini yang alhamdulillah ini juga kita tahun baru ya. Alhamdulillah 1446 Hijriah ya, kita sudah memasuki tahun baru Muharram. Dan tentunya juga bagi kita secara khusus bagi peserta kuliah umum Akademi Fikih Siasah ini untuk yang bagian mata bahasa Arab, mudah-mudahan ini jadi awal momentum yang penuh dengan kebaikan, awal momentum penuh dengan solusi yang insya Allah ini jadi apa? Insya Allah jadi ladang pahala bagi para tolabul ilmi ya, bagi para tolibul ilmi. Insya Allah ini juga dapat pahala. Nah, di kesempatan hari ini dengan sangat bahagia Al-Fakir akan menyampaikan perihal pengantar mengenal bahasa Arab atau pemetaan kajian bahasa Arab yang sudah kita jauh-jauh hari persiapkan. Mungkin sekitar 2-3 minggu ya. Jadi para peserta yang dirahmati Allah, sedikit saya menceritakan mungkin kemarin ya. Kemarin sore kebetulan Al-Fakir mengisi kuliah di perguruan tinggi yang di situ membuka prodi pendidikan bahasa Arab. Lalu saya sampaikan bahwa keberadaan ilmu bahasa Arab, keberadaan segala macam kemahiran bahasa Arab, itu kita pelajari dikarenakan satu hal, dikarenakan Islam hadir
yang mewajibkan bahasa Arab bagi umat Islam dalam ibadah dan sebagainya, sehingga kita akhirnya mau belajar. Sehingga akhirnya berdirilah berbagai macam course atau prodi, pendidikan program studi jurusan sebagainya yang itu mengkaji bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi keberadaan Islam inilah sebetulnya akhirnya kita dipertemukan dengan bahasa Arab. Terus yang kedua, saya pun juga menyampaikan kepada mereka mengenai isu yang viral yang beberapa hari ya, perihal ada orang yang memiliki gagasan bahwa kata Al-Quran itu adalah kalamullah sekaligus kalam Nabi. Maka saya sampaikan bahwa kalau ada orang yang bercita-cita ingin menjadi sarjana Arab, ingin mempelajari bahasa Arab, ingin menguasai bahasa Arab, lalu terbawa isu itu, maka sia-sialah belajar bahasa Arab. Mengapa bisa seperti itu? Karena dengan keberadaan Al-Quran lah kita akhirnya bisa juga belajar bahasa Arab. Jadi sangat kontradiksi kalau misalnya menganggap bahwa Al-Quran itu kalam Nabi. Ini sangat kontradiksi sekali. Padahal Al-Quran itu sendiri menantang semua manusia di dunia ini dulu sampai nanti hari kiamat, menjelang kiamat maksudnya, untuk membuat yang serupa. Dan tidak ada yang bisa satupun untuk menandingi Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Al-Quran bukan kalam manusia, yang otomatis juga bukan kalam Nabi. Tapi yakinlah bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Di sisi yang lain, orang-orang yang punya gagasan-gagasan yang nyeleneh, yang menganggap bahwa Al-Quran itu kalam Nabi, sejatinya mereka seolah menutup mata. Mereka seolah baru sekarang mengkaji Al-Quran. Mereka seolah melupakan ada ribuan ulama sebelum era hari ini yang sudah mempelajari Al-Quran dengan dalam. Yang para ulama itu berkesimpulan bahwa Al-Quran, ya, bahwa yang namanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, al-mu'jiz, ya, suatu mukjizat, lalu dibawa oleh malaikat Jibril, nukila ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir, lafdon wa maknan, wahyu minallah, lafad atau redaksi dan juga maknanya dari Allah, muta'abbid bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah, baina daffatain mushaf, yang terkodifikasi dalam 2 jilid mushaf ya. Jadi orang-orang yang menganggap Al-Quran kalam Nabi ini, mereka seolah melupakan, mereka seolah yang pertama mengkaji Al-Quran, mereka seolah orang-orang yang paling hebat dalam mengkaji Al-Quran. Nah, tapi sejatinya mereka sebetulnya hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru orientalis yang mereka mencoba untuk mendegradasi usul dalam ajaran Islam sehingga umat Islam itu kekuatan akidahnya menurun, sehingga identitasnya lenyap, sehingga akhirnya umat Islam akan terombang-ambing ke sana kemari, laksana hewan ternak yang kebingungan tanpa yang ngurus. Karena itulah, Iwan Fillah, sekali lagi urgensi mempelajari bahasa Arab ini sangat penting sekali. Andai ya kita memiliki pemahaman bahasa Arab sebagaimana para ulama terdahulu, maka tidak akan pernah bisa menyampaikan pendapat yang aneh bahwa Al-Quran kalam Nabi segala seperti itu. Kenapa? Karena bagi orang yang menguasai bahasa Arab,
ketika di sini ada uslub, ada gaya bahasa Al-Quran, lalu di satu sisi ada gaya bahasa Nabi, maka keduanya tidak ada kesamaan sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwa luar biasa. Selama 23 tahun, Al-Quran kualitasnya itu tetap terjaga, kualitas gaya bahasanya, sedangkan gaya bahasa yang disampaikan oleh hadis, oleh Nabi, yang terhimpun dalam hadis itu gaya bahasanya fluktuatif. Ada yang tinggi, ada yang sedang, bahkan ada yang kurang, bahkan hadis ada yang doif. Jadi Iman Filah luar biasa. Sekali lagi, bagi Iman Filah yang hari ini ikut belajar, mencoba memetakan uh, bahasa Arab, ini saya ucapkan uh, ahlan wa sahlan ya bihudurikum jami'an. Baik, Iman Filah, kita harus paham bahwa apa itu bahasa Arab. Kalau menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayani dalam kitabnya Jami'ud Durus, ini adalah definisi yang cukup komprehensif dan juga cukup protektif ya. Al-kalimatul lati yu'abiru bihal arabu an agradihim. Jadi kata beliau, bahasa Arab itu adalah berbagai kata yang digunakan orang-orang Arab untuk mengungkapkan berbagai maksud yang mereka inginkan. Waqad usilat ilaina min tariqin nakli wa hafidhaha lana al-Qur'anul Karim wal ahadisus syarifatu wa marwahu siqatu min mansuril arabi wa manzumihim. Yang sampai kepada kita dengan jalan menukil atau tulisan yang terdokumentasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis serta berbagai riwayat terpercaya berupa prosa dan syair Arab yang fasih. Nah, ini adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sejatinya adalah riwayat. Nah, ini perlu kita pahami ya. Jadi bahasa Arab ini sejatinya riwayat. Berbagai rumusan dan sebagainya itu adalah catatan para ulama yang menangkap fenomena berbahasa dari kalam fasih, dari orang-orang yang original bahasa Arabnya. Lalu fenomena itu ditangkap, ditulis, disistematis, jadilah rumus kawaid al-lughah Arabiyah yang kita hari ini belajar. Bahasa Arab dalam konteks akademis ini bisa kita klasifikasi menjadi dua klasifikasi yang umum ya. Yang pertama bahasa Arab sebagai keterampilan atau bahasa Arab sebagai maharoh gitu istilahnya. Jadi bahasa Arab sebagai keterampilan ini adalah bahasa Arab yang digunakan secara efektif dalam komunikasi. Misalnya ada istima, menyimak, kalam berbicara, kiroah membaca, kitabah menulis. Ini dalam konteks akademis, ini bahasa Arab itu terklasifikasi menjadi dua sub bagian besar. Yang pertama bahasa Arab sebagai keterampilan, yang disebut dengan maharatul lughah al-arabiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab sebagai ilmu. Ya, bahasa Arab sebagai yaitu mempelajari bahasa Arab, ya mempelajari bahasa Arab itu sendiri beserta berbagai ilmu dari bahasa Arab. Jadi bahasa sebagai memperdalam cabang ilmu. Ya, ini yang makanya ilmu bahasa Arab kadang disebut alat. Nah, gitu. Kenapa disebut alat? Karena dia adalah alat untuk memperdalam cabang ilmu yang lain. Kalau bahasa Arab sebagai keterampilan atau al-maharah itu penunjangnya lingkungan berbahasa, kalau bahasa Arab sebagai ilmu, maka penunjangnya adalah berbagai referensi ilmu bahasa Arab. Lalu pertanyaannya, dua-duanya ini yang mana yang penting sebetulnya? Karena kalau kita perhatikan, ada lembaga yang fokus di dalam bahasa Arab sebagai keterampilan. Ada lembaga yang juga
fokusnya ke dalam bahasa Arab sebagai ilmu. Ini sebetulnya kita milih mana ya? Kita memilih bahasa Arab sebagai keterampilan dalam konteks digunakan secara efektif komunikasi, atau bahasa Arab sebagai ilmu, ya, yaitu sebagai alat memperdalam cabang ilmu lain. Yang mana yang penting? Dua-duanya penting. Tidak boleh ada dikotomi. Bahasa Arab sebagai cara atau sebagai bahasa komunikasi, ya, bahasa Arab sebagai ilmu penting. Apalagi para peserta di Rosa Islam angkatan 2003 nih, apa kabarnya nih? Para peserta angkatan Rosa Islam 2003 nih, kabarnya bagaimana ya? Apalagi ya untuk yang memperdalam di Rosa Islam itu mau tidak mau dia harus memperdalam ilmu bahasa Arab. Jadi ada keterampilan berbahasa Arab, ada ilmu bahasa Arab, dua-duanya penting. Nah, kalau kita mau mempelajari perkembangan sejarah bahasa Arab, maka secara general bahasa Arab itu mungkin mengalami 6 fase perkembangan. Yang pertama periode jahiliyah. Ustaz, kenapa enggak dari Nabi Adam? Maka jawabannya kita melihat bahasa Arab itu sebagai fakta. Sehingga realitas bahasa Arab itu kita pelajari dari semenjak jadi fakta. Sedangkan ketika bahasa Arab sebagai konteks goib atau bahasa nabi-nabi terdahulu ini kita tidak kaji ya, karena riwayat yang sampai ke kitanya sekali lagi tidak tidak sampai derajat yang kuat gitu ya untuk bisa kita ulas gitu. Makanya saya bilang dari awal bahasa Arab itu dipelajari melalui riwayat ya gitu. Jadi riwayat yang sampai kepada kita, para perawi yang terpercaya kaum muslimin menjelaskan bahwa sebelum Islam hadir, bahasa Arab sudah ada, yaitu pada periode jahiliyah. Lalu ada periode permulaan Islam, jelas dengan turunnya wahyu. Setelah itu ada periode Bani Umayyah atau periode Khilafah Umayyah. Lalu ada periode Bani Abbasiyah atau Khilafah Abbasiyah. Lalu ada periode sesudah abad kelima, yaitu periode Kesultanan Seljuk dan Khilafah Utsmani. Lalu yang terakhir adalah periode bahasa Arab setelah keruntuhan Khilafah Islam, setelah keruntuhan Utsmaniyah, ya, yaitu era modern. Jadi era modern itu sebetulnya kalau misalkan disebut era modern, apa sih era modern? Yaitu era setelah Utsmani runtuh ya. Pada periode jahiliyah ini bagaimana sih perkembangan bahasa Arab ketika itu? Nah, jadi ketika itu jadi pada periode jahiliyah sudah muncul sebetulnya standarisasi nilai-nilai pembentukan bahasa Arab Fusha, bahasa Arab standar ya. Dengan adanya beberapa kegiatan yang telah menjadi tradisi masyarakat Mekah, seperti ada festival syair-syair Arab di Pasar Ukaz, Mazana, Zulmajah, sehingga mendorong tersiar dan meluasnya bahasa Arab. Yang pada akhirnya kegiatan tersebut membentuk standarisasi bahasa Arab Fusha, ya, Fusha dan kesusastraannya, tapi masih dalam konteks jahiliyah. Makanya kontennya pun juga mungkin nggak terlalu Islami gitu ya, walaupun ada nilai-nilai keperwiraannya dan lain sebagainya, tapi ya masih maklum era jahiliyah. Lalu fase berikutnya perkembangan bahasa Arab ini adalah fase permulaan Islam atau periode permulaan Islam. Ditandai dengan turunnya Al-Quran, membawa kosakata baru dengan jumlah luar biasa banyaknya, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang sempurna baik dalam kosakata
makna, gramatikal, dan ilmu lainnya. Hingga akhirnya perluasan wilayah-wilayah kekuasaan Islam sampai berdiri Daulah Umayyah. Jadi dari era turunnya wahyu sampai sebelum Umayyah berdiri, itulah era permulaan Islam. Setelah berkembang kekuasaan Islam, orang-orang Islam Arab pindah ke negeri baru sampai masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, jadi era permulaan Islam itu maksudnya adalah era nubuah sampai era Khilafah Rasyidah. Itu adalah bahasa Arab yang betul-betul menjadi bahasa tasyri. Betul-betul kalau misalnya, jadi Iwan Filah kalau gambaran ya kehebatan bahasa Arabnya para sahabat itu saya suka ke teman-teman mahasiswa saya suka jelaskan begini. Kalau kita ingin tahu bagaimana kehebatan bahasa Arabnya para sahabat, maka gambaran kita adalah pada tulisan-tulisan Arab sebelum masa Aswad Adwali, sebelum adanya titik, sebelum adanya tanda-tanda baca. Bisa dibayangkan pada era sahabat itu yang namanya sin, shin dengan atau mungkin rozai itu semuanya bayangin nggak ada titiknya. Itu gimana coba bisa baca tapi benar. Kalau bukan karena kekuatan bahasa Arab ya, kalau bukan karena penguasaan bahasa Arab yang mumpuni, makanya pada era sahabat mereka bisa beristihad meskipun mereka tidak belajar dulu usul fikih seperti sekarang. Loh, kenapa bisa begitu? Karena bahasa Arab itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Nah, itu gambarannya ya, kehebatan para sahabat. Selanjutnya, periode Bani Umayyah. Nah, perkembangan bahasa Arab pada periode Bani Umayyah ini sudah mulai terjadi percampuran orang-orang Arab dengan penduduk asli akibat logis dari perluasan wilayah Islam. Karena pada masa Khulafaur Rasyidin saja itu banyak wilayah yang ditaklukkan atau banyak wilayah yang dibebaskan oleh umat Islam. Nah, lalu bahasa Arab akhirnya dipelajari oleh penduduk sekitar. Terjadi asimilasi, terjadilah Arab. Nanti ada apa ya istilah itu mutawalidun ya. Jadi peranakan Arab dan non-Arab ya, dan sebagainya. Terus pada perkembangan Bani Umayyah adanya upaya orang Arab untuk menyebarkan bahasa Arab ke wilayah melalui ekspansi yang beradab. Jadi pada masa Umayyah orang-orang mau jadi pejabat ya. Jadi makanya saya sebutkan melalui Arabisasi dalam berbagai kehidupan ya sehingga penduduk asli mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa agama dan pergaulan. Bukan cuma itu, orang-orang yang ingin menjabat di dalam kehilapan Bani Umayyah itu mereka kalau nggak bisa bahasa Arab ya lewat gitu ya. Mungkin kayak sekarang TOEFL gitu ya atau apalah kan sekarang kalau mau jadi eksekutif muda ya TOEFL bahasa Arabnya harus berapa atau IELTS dan sebagainya. Ya mungkin dulu gitu. Jadi bahasa Arab itu harga mati. Kalau ingin jadi aparatur negara, pejabat, PNS pada masa Umayyah itu harus bisa bahasa Arab. Lalu selanjutnya pada periode Bani Abbasiyah, bagaimana perkembangannya secara umum bahasa Arab itu? Nah, jadi pada masa Khilafah Abbasiyah atau pemerintahan Abbasiyah, jadi Abbasiyah ketika itu punya prinsip bahwa kejayaan pemerintahannya sangat tergantung kepada kemajuan agama Islam dan bahasa Arab. Luar biasa. Punya prinsip seperti itu Abbasiyah. Makanya kemajuan agama Islam ini juga dipertahankan dengan melakukan pembedahan Al-Quran terhadap cabang-cabang disiplin ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lain. Ini juga masih terjaga bahasa Arab itu untuk pada masa Abbasiyah.
Lalu bahasa Arab Badui yang bersifat alamiah ini tetap dipertahankan dan dipandang sebagai bahasa yang bermutu tinggi dan murni yang harus dikuasai keturunan Bani Abbas. Jadi makanya dulu Imam Syafi'i 20 tahun belajar bahasa Arab ke suku Huzail. Nah, ini suku Arab Badui ini, suku Huzail ini. Nah, gitu caranya pada masa era Abbasiyah itu. Jadi ingin mempelajari bahasa Arab itu harus berinteraksi dengan kabilah murni bahasa Arab. Lalu pada abad keempat Hijriah, bahasa Arab Fusha menjadi bahasa tulisan untuk keperluan administrasi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan bahasa Arab mulai dipelajari melalui buku-buku sehingga bahasa Fusha berkembang yang luas. Singkat cerita, selain menjadi bahasa resmi kenegaraan, bahasa Arab pada masa Abbasiyah pun menjadi bahasa resmi ilmu pengetahuan dan segala bidang kehidupan. Namun, periode setelah abad ke-5 Hijriah, kita patut bersedih bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan administrasi pemerintahan, tetapi hanya menjadi bahasa agama. Hal ini terjadi setelah dunia Arab terpecah dan diperintah oleh penguasa politik non-Arab seperti Bani Seljuk yang mendeklarasikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi negara Islam di bagian timur. Sebenarnya satu sahabat 7 Hijriah bahasa Arab semakin terdesak. Lalu akhirnya kita masuk pada periode bahasa Arab di zaman baru atau masa setelah Khilafah Utsmani runtuh. Ketika Khilafah Utsmani runtuh, kebangkitan bahasa Arab yang dilandasi dengan upaya pengembangan oleh kaum intelektual Mesir ini mulai muncul, ya. Jadi ketika Mustafa Kemal yang menghapuskan Khilafah Utsmani, ketika itu dia akan memberlakukan berbagai kebijakan yang kontroversial di dunia Islam, salah satunya menghapuskan bahasa Arab kan. Nah, mungkin dari sini akhirnya terutama para ulama di Mesir, mereka mengambil tanggung jawab untuk kembali membangkitkan bahasa Arab. Ciri-cirinya bagaimana upaya yang dilakukan ketika itu para ulama misalnya. Nah, maka ada yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di madrasah dan juga di jamiah. Ada juga muncul gerakan menghidupkan warisan budaya lama dan menghidupkan penggunaan kosakata asli dari bahasa Fusha. Artinya bahasa Amiyah dikurangi, bahasa Fusha ditingkatkan. Terus yang selanjutnya juga ada gerakan yang mendorong penerbitan dan percetakan di negara-negara Arab, juga mencetak kembali buku-buku sastra Arab dari berbagai zaman dalam jumlah masif, termasuk juga penerbitan buku-buku dan berbagai kamus berbahasa Arab. Selanjutnya juga para intelektual Arab melakukan counter ya terhadap pendapat yang menyerang bahasa Arab. Eh, jadi pada era Khilafah Utsmani runtuh itu, era-era beberapa puluhan tahun setelahnya itu ada aneh ya, ada gerakan-gerakan aneh. Ada gerakan misalnya dulu itu di dunia Arab, mungkin antara Lebanon atau Mesir, itu ada orang yang menyerukan penghapusan gender, penghapusan mu'annas dan muzakkar dalam kaidah bahasa Arab. Ada juga yang pengen menghilangkan nun niswah. Terus syair Arab lama, tapi diganti dengan prosa baru. Nah, gitu katanya. Yang tidak terikat dengan uh, al-arud wal khawafi, ya gitu istilahnya. Wah, macam-macam lah ya. Nah, termasuk ya, ide atau gagasan atau stigma bahasa Arab sulit itu ternyata mulai muncul justru pada era kolonial.
itu dihembuskan oleh para orientalis melalui para misionaris yang akhirnya dimakan mentah-mentah oleh sebagian umat Islam yang oh ya bahasa Arab susah, bahasa Arab rumit, bahasa Arab. Mohon maaf yang sebenar-benar yang sebesar-besarnya isu bahwa bahasa Arab susah itu ternyata bukan isu original dari umat Islam, tapi itu fabricated atau made in missionaries. Kurang lebih seperti itu. Dari kolonialis ya. Padahal kalau masih hingga hari ini ada yang bilang bahasa Arab itu susah. Ya Allah ya, kita perhatikan. Saya banyak kawan dari orang-orang yang menguasai bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab. Ada kawan yang mampu bahasa Rusia, ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bisa bahasa Mandarin, Korea, Cina juga, Jepang juga. Nah, setelah saya berdiskusi dengan mereka-mereka itu, maka kita berkesimpulan bahwa bahasa Arab itulah bahasa yang gampang dipelajari sebetulnya. Kalau bahasa-bahasa tadi itu kita harus mundur ke belakang, belajar kembali huruf-hurufnya, ya. Tapi kalau belajar bahasa Arab kita nggak perlu lagi belajar hurufnya karena sudah terbiasa kenal gitu. Dipakai sholat, dipakai doa, bahkan ribuan kosakata bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi harusnya lebih mudah karena bahasa Arab sudah menginspirasi bahasa Indonesia kita. Nah, bagaimana para intelektual atau para ulama melakukan counter terhadap pendapat yang menyerang bahasa Arab? Nah, mereka melakukan pertama misalnya ada upaya-upaya untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Arab dengan mendirikan Majma' Al-Lugha Al-Arabiyah 1934 di Mesir. Lembaga ini bertujuan memelihara keutuhan dan kemudian bahasa Fusha dan melakukan usaha-usaha pengembangan agar menjadi bahasa yang dinamis, maju, dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dan ini memang banyak menerbitkan kamus ya, Majma' Al-Lugha Al-Arabiyah. Terus yang kedua, mendirikan lembaga pendidikan seperti pengajaran bahasa Arab atau jurusan bahasa Arab Al-Azhar Mesir ya. Terus memberikan perhatian ya, bukan hanya di Timur Tengah tapi juga di seluruh dunia Islam. Apakah upaya-upaya tadi dianggap tepat? Ya, sebetulnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, upaya-upaya tadi masih sifatnya individualistik sebetulnya. Jadi belum sifatnya mengglobal. Jadi kalau ingin bahasa Arab itu menjadi bahasa umat Islam, maka bahasa Arab itu harus diglobalisasikan gitu bahasa Arab itu. Jadi cara yang tepat itu misalnya untuk menjadi bahasa yang global lagi kayak dulu, maka bahasa Arab mesti dijadikan bahasa formal kenegaraan di seluruh dunia Islam. Jadi seluruh dunia Islam, yang mengaku dunia Islam, mereka harus menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa formal kenegaraan mereka. Kalau sudah kayak begitu kan nanti semuanya mengikutin tuh. Ya tertantang pejabat-pejabat yang nggak bisa bahasa Arab belajar karena diwajibkan. Tapi bukan berarti bahasa non formal nggak dipakai ya, itu bisa. Tapi bahasa-bahasa pasaran, bahasa-bahasa daerah itu dipakai dalam konteks non formal, itu boleh. Pergaulan sehari-hari ke pasar, ke warung. Tapi kalau sudah masuk ke instansi pendidikan, ya, instansi pemerintahan, instansi dunia kerja dan sebagainya itu semua pakai bahasa Arab. Terus selanjutnya bahasa Arab mesti disatukan atau diharmoniskan pembelajarannya dengan sakofah Islam atau ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu agama Islam itu. Jadi sebelum bahasa Arab itu dipahami sebagai bahasa komunikasi, maka terlebih dahulu kita harus menggunakan bahasa Arab ini untuk menggali atau untuk diharmoniskan dengan sakofah Islam.
Karena itulah dalam konteks eh, penyatuan atau pengharmonisasian antara bahasa Arab dengan ajaran Islam atau dengan ilmu agama Islam, maka akhirnya kita memahami bahwa tujuan utama menguasai bahasa Arab itu sejatinya cuma dua tujuan utama. Ada tujuan yang turunan, ya kan? Ada tujuan yang turunan, tujuan cabang. Nah, ini tujuan utama. Sebetulnya mempelajari bahasa Arab itu tujuan utamanya cuma dua. Yang pertama sebagai instrumen istidlal, istinbat, dan bahkan istihad. Terus yang kedua, tujuan mempelajari bahasa Arab mengejar fardu kifayah harus melahirkan mujtahid di bidang bahasa Arab. Satu minimal di setiap wilayah. Nah, untuk hukum mempelajari bahasa Arab jelas ya, ini fardu ain kalau berkaitan dengan ibadah yang fardu ain. Kalau misalkan ada banyak hukum yang sifatnya fardu ain yang memanfaatkan bahasa Arab misalnya dalam em, peribadahannya. Contoh seperti apa? Sholat kan pakai bahasa. Maka untuk konteks fikih yang fardu ain, maka bahasa Arabnya jadi fardu gitu, fardu ain. Sedangkan selain itu menjadi fardu kifayah kembali. Nah, ilmu-ilmu bahasa Arab apa yang harus kita pelajari? Kalau misalnya mampu semuanya, kalau merasa sempit dan terbatasnya waktu kita, maka kita pelajari minimal 4 ilmu bahasa Arab. Yang pertama nahu atau i'rab, yang kedua sorof dan tasrif, yang ketiga balaghah, bayan ma'ani dan badi, yang keempat tarjamah. Nah, ini sudah sudah tercukupi. Tapi kalau masih banyak waktu, kesempatan, dan energi, maka kita bisa belajar banyak dalam ilmu bahasa Arab. Ada dilalah atau semantik, ma'ajim, leksikologi, ada khot, kaligrafi, insyawatan, takbir, ya, seni karang-karang, al-arud, kawafi, kordu syi'ri, ini masalah persairan, ada muhadharah, ceramah, ada uslub wa uslubiyah, teknik retorika modern, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Sebenarnya masih banyak ya, cuman mungkin yang sekarang populer di dunia akademis ya ini. Ah, ini bonus buat kita semua. Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustadz, saya pengen belajar bahasa Arab tapi pengen pengen mengejar spesifik purpose-nya itu adalah pengen bisa baca kitab gundul. Ini maka saya harus mempelajari apa dulu ya? Sebenarnya cukup mempelajari 14 kaidah, yaitu fiil fa'il maf'ul, fiil fa'il minad domir dan maf'ul, fiil dan maf'ul dan fa'il, al-mubtada wal khabar mufrad, al-mubtada wal khabar min al-jumlah fi'liyah, al-mubtada wal khabar min jar wal majrur, al-mubtada wal khabar min dzarf, kana wa isim, kana wal ismu wal khabar, inna wa ismu wal khabar, zanna wal ismu wal khabar, al-mubtada min ad-dhamir wal khabar, an-na'tu wal man'utu, al-mudhaf wal mudhaf. Cuman itu sebetulnya untuk bisa baca itu ya. Cukup 14 kaidah diperdalam, insya Allah bisa baca. Baik, sampai sini barangkali. Hmm, nanti mungkin bisa via message di grup ya, di channel kita ya. Kalau misalnya mungkin enggak malam ini masih istilahnya masih bisa dipahami gitu ya. Kalau nanti terbesit ada pertanyaan-pertanyaan atau minta tips-tips soal belajar bahasa Arab, nanti bisa ditanyakan via admin ya, via Ustadz Ramli.
Baik, mungkin di kesempatan hari ini sampai situ dulu kajian kita, dan mengingatkan bagi para peserta Akademi Fikih Siasa, ini sudah bulan kedua, siap-siap untuk bulan, berarti tinggal tinggal 3 bulan lagi, berarti bulan yang kelima. Nah, itu siap-siap untuk mempersiapkan judul untuk membuat artikel syarat kelulusan Akademi Fikih Siasa angkatan pertama. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, yang benar dari Allah, yang keliru dari kelemahan ilmu al-fakir. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.